Halo semuanya, ada proses pencernaan protein. Nah, teman-teman, protein sendiri adalah molekul organik yang tersusun dari asam amino yang dapat ditemukan di banyak makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Mereka muncul dalam makanan yang berasal dari hewani, seperti steak dan telur. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein sangatlah penting bagi tubuh, karena tubuh membutuhkan protein untuk banyak struktur. Namun, tubuh tidak dapat menggunakan protein dalam bentuk aslinya saat dimakan. Oleh karena itu, sistem pencernaan memecah protein menjadi komponen-komponennya yang dapat digunakan oleh tubuh. Nah, kawan-kawan pasti bertanya-tanya, di mana protein dicerna? Nah, teman-teman, pencernaan protein terjadi melalui sistem pencernaan. Namun, sebagian besar pencernaan terjadi di usus kecil. Protein itu dipecah menjadi apa sih? Protein sendiri dipecah menjadi yang namanya asam amino, yaitu bahan penyusun protein. Asam amino adalah bentuk yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh kita untuk membuat protein lain yang dibutuhkan di dalam tubuh. Asam amino akan diserap di usus kecil dan akhirnya akan dibawa ke aliran darah untuk diserap dan dimanfaatkan oleh seluruh sel. Nah, di mana pencernaan protein dimulai? Teman-teman, pencernaan protein dimulai awalnya melalui mulut. Proses pencernaan protein dimulai dari gigitan pertama makanan. Ini dimulai dengan menghancurkan makanan. Kemudian, gigi mengunyah makanan yang bertujuan untuk menghaluskan atau menggiling makanan tersebut. Nah, tindakan inilah yang memecah makanan yang mengandung protein menjadi potongan-potongan kecil. Air liur di mulut membasahi makanan, sehingga membantu membuatnya menjadi lebih lembut dan mudah digiling menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Makanan akan membentuk bola yang disebut bolus. Pencernaan protein tidak banyak terjadi di mulut. Protein tersebut masih akan dalam bentuk aslinya, karena seluruh pencernaan sampai saat ini merupakan pencernaan fisik, masih dalam bentuk fisik, yaitu pemecahan makanan secara mekanis. Nah, pencernaan fisik tidak mengubah bentuk proteinnya, hanya mengubah penampakannya saja. Bolus makanan sekarang kemudian akan turun ke kerongkongan, lalu ke lambung untuk tahap pencernaan selanjutnya. Nah, teman-teman, seperti pada gambar, lambung akan melepas cairan lambung yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin yang memulai pencernaan kimiawi protein. Kontraksi otot yang disebut gerak peristaltik juga membantu pencernaan. Kontraksi perut yang kuat akan mengubah protein yang dicerna sebagian menjadi campuran yang lebih seragam yang kita sebut sebagai chyme. Karena asam klorida di lambung ini pH-nya sangat rendah, yaitu 1,5 hingga 3,5, keasaman lambung menyebabkan protein makanan mengalami yang namanya denaturasi, sehingga struktur 3 dimensinya terungkap dan rantai polipeptidenya juga akan terungkap. Ini adalah langkah pertama pencernaan kimiawi protein. Ingatlah bahwa setiap struktur 3 dimensi suatu protein ini sangat penting untuk fungsinya, sehingga denaturasi di lambung juga merusak fungsi protein. Inilah sebabnya protein seperti insulin tidak dapat dikonsumsi sebagai obat oral. Fungsinya dirusak di saluran pencernaan, pertama melalui denaturasi dan selanjutnya melalui pencernaan enzimatik. Sebaliknya, ia harus disuntikan ke dalam tubuh agar dapat diserap di dalam darah. Nah, setelah protein mengalami yang namanya denaturasi di lambung, ikatan peptida akan akan menghubungkan asam amino menjadi lebih mudah diakses untuk pencernaan enzimatik. Nah, proses itu dimulai oleh pepsin, enzim yang disekresikan oleh sel-sel yang melapisi lambung dan diaktifkan oleh asam klorida. Pepsin mulai memutus ikatan peptida, menghasilkan polipeptida yang lebih pendek. Protein adalah molekul globular besar dan pemecahan kimiawinya memerlukan waktu dan percampuran. Pencernaan protein di lambung membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pencernaan karbohidrat, namun waktu yang lebih singkat dibandingkan pencernaan lemak. Makan makanan yang berprotein tinggi meningkatkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan makanan di perut.
Makanya makanan akan bertahan lama di perut sehingga membuat Anda merasa kenyang jika Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Selanjutnya, pencernaan di usus kecil. Nah, chyme atau protein yang berukuran besar tadi akan meninggalkan lambung dan memasuki usus kecil, tempat sebagian besar pencernaan protein terjadi. Pankreas mengeluarkan cairan pencernaan ke dalam usus kecil, dan ini mengandung lebih banyak enzim untuk memecah polipeptida secara lebih lanjut. Dua enzim pankreas utama yang mencerna protein di usus kecil adalah chymotrypsin dan trypsin. Trypsin sendiri mengaktifkan enzim pencernaan protein lain yang disebut protease, dan bersama-sama enzim ini memecah protein menjadi tripeptida, dipeptida, dan asam amino individu. Sel-sel yang melapisi usus kecil melepaskan enzim tambahan yang juga berkontribusi pada pencernaan enzimatik polipeptida. Tripeptida, dipeptida, dan asam amino tunggal memasuki eritrosit usus kecil menggunakan sistem transport aktif yang membutuhkan ATP atau adenin trifosfat. Begitu masuk, tripeptida dan dipeptida semuanya dipecah menjadi asam amino tunggal yang diserap ke dalam aliran darah. Ada beberapa jenis sistem transportasi untuk mengakomodasi berbagai jenis asam amino. Nah, asam amino dengan keasaman struktural akhirnya bersaing untuk menggunakan transporter ini. Hal ini tidak menjadi masalah jika protein Anda berasal dari makanan, karena secara alami mengandung campuran asam amino. Namun jika Anda mengkonsumsi suplemen asam amino dosis tinggi, secara teoritis hal tersebut dapat mengganggu pencernaan atau penyerapan asam amino lainnya. Nah, protein yang tidak sepenuhnya dicerna di usus kecil masuk ke usus besar dan akhirnya dikeluarkan melalui tinja. Nah, apa yang terjadi dengan asam amino yang diserap? Begitu asam amino berada di dalam darah, mereka diangkut ke hati, seperti makronutrien lain. Oke, baik, selanjutnya saya atas nama Rini Desdelemoi akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu terkait katabolisme asam amino. Nah, katabolisme asam amino adalah proses metabolisme di mana asam amino dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi atau untuk sintesis molekul lain. Nah, berikut ini merupakan penjelasan singkat tentang tahapan katabolisme beberapa asam amino, yaitu yang pertama adalah glutamin atau glutamat dan asparagin atau aspartat. Nah, asam amino glutamin dan asparagin diubah menjadi glutamat dan aspartat melalui proses deaminasi. Nah, glutamat dan aspartat kemudian dapat digunakan dalam siklus asam sitrat untuk produksi energi atau untuk sintesis protein dan molekul lain. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam alfa keto dan reaksi transaminasi sederhana. Nah, katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase. Nah, aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Nah, peran penting glutamat adalah sebagai donor amino intraseluler utama untuk reaksi transminasi, sedangkan aspartat adalah reaksi prekursor ornitin untuk siklus urea. Nah, glutamat disintesis dengan aminase reduktif alfa ketoglutarat yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fixing. Nah, glutamat juga dihasilkan oleh reaksi aminotransferase yang dalam hal ini nitrogen amino diberikan oleh sejumlah asam amino lain, sehingga glutamat merupakan kolektor umum nitrogen amino. Aspartat dibentuk dalam reaksi transminasi yang dikatalisis oleh aspartat transminase atau AST. Nah, reaksi ini menggunakan analog asam alfa keto aspartat, oksaloasetat, dan glutamat sebagai donor amino. Aspartat juga dapat dibentuk dengan deaminasi asparagin yang dikatalisis oleh asparaginase. Asparagin sintase dan glutamin sintase mengkatalisis produksi asparagin dan glutamin dari asam alfa amino yang sesuai. Glutamin dihasilkan dari glutamat dengan inkorporase langsung amonia, dan ini merupakan reaksi fixing nitrogen lain, tetapi asparagin terbentuk oleh reaksi amidotransferase. Nah, yang kedua ini alanin. Alanin diubah menjadi piruvat melalui proses transminasi. Piruvat kemudian dapat dimasuk dalam siklus asam sitrat untuk produksi energi. Nah, alanin dipindahkan ke siklus udara oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari piruvat hati mengakomodasi
akumulasi alanin plasma, kebalikan transminasi yang terjadi di otot, dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Nah, proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan perifer mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Nah, ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu yang pertama secara langsung melalui degradasi protein, dan yang kedua melalui transminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transminase atau ALT, atau juga dikenal dengan serum glutamat pirufat transminase atau SGPT. Nah, glutamat ditambah dengan pirufat akan menghasilkan alfa ketoglutarat ditambah dengan alanin. Nah, yang ketiga itu arginin, ornitin, dan prolin. Arginin, ornitin, dan prolin mengalami berbagai reaksi metabolik untuk menghasilkan produk akhir seperti asam sitrulin, glutathione, dan putresein yang dapat digunakan untuk sintesis protein atau untuk produksi energi. Nah, glutamat adalah prekursor ornitin dan prolin. Dengan glutamat, semialdehid menjadi intermediat titik cabang menjadi satu dari dua produk atau lainnya. Ornitin bukan salah satu dari 20 asam amino yang digunakan untuk sintesis protein. Nah, ornitin memainkan peran signifikan sebagai akseptor digunakan untuk sintesis sebagai akseptor karbonil fosfat dalam siklus urea. Nah, kemudian ornitin memiliki peran penting tambahan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin. Nah, produksi ornitin dari glutamat penting ketika diet arginin sebagai sumber lain untuk ornitin terbatas. Nah, penggunaan glutamat semialdehid tergantung kepada kondisi seluler, di mana produksi ornitin dari semialdehid melalui reaksi glutamat dependen transminasi. Ketika konsentrasi arginin meningkat, ornitin didapatkan dari siklus urea ditambah dari glutamat semialdehid yang menghambat reaksi aminotransferase. Nah, untuk hasilnya adalah akumulasi semialdehid. Nah, semialdehid ini didaur secara spontan menjadi alfa pirolin 5 karboksilat yang kemudian direduksi menjadi prolin oleh NADPH dependen reduktase. Nah, selanjutnya yaitu ada serin, treonin, glisin, dan sistein serta metionin. Nah, asam amino ini mengalami berbagai reaksi metabolik termasuk deaminasi, transminasi, dan reaksi lainnya untuk menghasilkan produk akhir yang dapat digunakan dalam produksi energi atau sintesis molekul lainnya. Nah, sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalisis oleh enzim metionin adenosil transferase menghasilkan adenosil metionin atau disingkat dengan SAM. Kemudian SIM ini merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, misalnya konversi neuropinefrin menjadi epinefrin. Nah, akibat dari transfer metil adalah perubahan SIM menjadi S-adenosil hemosistein. Nah, S-adenosil hemosistein selanjutnya berubah menjadi hemosistein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil hemosisteinase. Kemudian hemosistein dapat diubah kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Nah, reaksi transmetilasi melibatkan SIM sangatlah penting, tetapi dalam kasus ini peran S-adenosil metionin dalam transmetilasi adalah sekunder untuk produksi hemosistein atau secara esensial oleh produk aktivitas transmetilase. Nah, dalam produksi SIM, semua fosfat dari ATP hilang. Nah, satu sebagai Pi dan dua sebagai PP. Nah, kemudian adenosin diubah menjadi metionin bukan AMP. Nah, dalam sintesis sistein, hemosistein berkondensasi dengan serin menghasilkan sistationin dengan bantuan enzim sistationase. Nah, selanjutnya dengan bantuan enzim sistationin liase, sistationin ini diubah menjadi sistem
sistein, dan alfa ketobutirat. Nah, gabungan dari dua reaksi terakhir ini dikenal sebagai transsulfurasi. Nah, jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfogliserat. NADH link dehidrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi sebuah asam keto, yaitu 3-fosfopirufat. Nah, sesuai untuk transminasi subsekuen, aktivasi aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfopirin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfat. Nah, kemudian jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalisis oleh serin dihidroksimetiltransferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat atau disingkat dengan THF. Nah, selanjutnya yaitu valin, leusin, dan isoleusin. Nah, asam amino ini juga mengalami proses deaminasi dan transminasi untuk menghasilkan produk akhir yang dapat digunakan dalam metabolisme energi. Nah, kemudian yang keenam itu fenilanin dan tirosin. Fenilanin tirosin ini diubah menjadi tirosin melalui reaksi hidroksilasi. Nah, tirosin kemudian dapat mengalami beberapa reaksi metabolik untuk menghasilkan produk akhir yang penting untuk produksi energi dan metabolisme lainnya. Tirosin dapat diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilanin. Setengah dari fenilanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Nah, fenilanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase, yaitu satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Nah, redukan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat faktor tetrahidrobioterin yang dipertahankan dalam status tereduksi oleh NADH dependent enzim dihidropteridin reduktase atau DHPR. Nah, selanjutnya yaitu ada lisin, histidin, dan juga triptofan, di mana asam amino ini mengalami berbagai reaksi katabolisme untuk menghasilkan produk akhir yang dapat digunakan dalam produksi energi atau untuk sintesis molekul lainnya. Perkenalkan, nama saya Katarina Mariatin Makuadaweyo. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuangan sisa nitrogen. Jadi pembuangan nitrogen dari asam amino dapat terjadi karena asam amino itu tidak bisa ikut langsung dalam metabolisme energi. Adanya gugus alfa amino membuat asam amino tetap aman terlindungi dari pemecahan oksidatif. Pembuangan gugus alfa amino ini penting untuk menghasilkan energi dari setiap asam amino, sehingga merupakan tahapan yang wajib dalam katabolisme asam amino. Begitu dibuang, nitrogen ini dapat digabungkan dengan senyawa lain atau diekskresikan dalam rangka karbon yang akan dimetabolisme. Gugus amino yang dibuang ini akan diperantarai oleh dua reaksi yang berurutan. Reaksi yang pertama atau tahapan pertama adalah aminotransaminasi. Pada tahap ini, sebagian besar asam amino adalah pemindahan gugus alfa amino ke gugus alfa ketoglutarat. Produknya adalah asam alfa keto dan glutamat. Glutamat yang dihasilkan melalui proses transminasi dapat mengalami deaminasi oksidatif atau digunakan sebagai donor gugus amino pada sintesis asam amino non-esensial. Pemindahan gugus asam amino dari satu rangka karbon ke rangka karbon lainnya dikatalisasi oleh kelompok enzim yang dikenal dengan aminotransferisasi. Enzim ini ditemukan dalam sitosol dan mitokondria sel di seluruh tubuh, terutama sel yang terdapat di hati, ginjal, usus, dan otot. Tahap kedua atau reaksi kedua adalah glutamat dehidrogenasi. Berlawanan dengan reaksi transminasi yang memindahkan gugus amino, deaminasi oksidatif oleh glutamat dehidrogenasi menyebabkan pelepasan gugus amino sebagai amonia bebas atau NH3. Reaksi ini terutama terjadi di ginjal dan hati. Reaksi ini menyediakan asam alfa keto yang dapat masuk ke jalur utama metabolisme energi dan amonia yang merupakan sumber nitrogen dalam sintesis urea. Urea dihasilkan oleh hati dan kemudian diangkut di dalam darah ke ginjal untuk disekresi menjadi urin. Lalu pada tahap yang kedua ini juga terdapat siklus urea. Nah, siklus urea ini menyebabkan nitrogen dari aspartat, CO2 dan NH3 bergabung menjadi urea. Siklus urea ini dapat memiliki defisiensi enzim herediter yang mana ditandai dengan hiperamonemia dan retardasi mental.
Kemudian, defisiensi enzim herediter ini dapat diobati dengan dua cara. Yang pertama adalah hemodialisis dan yang kedua adalah pengurangan asupan protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan dari sintesis protein, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari sintesis protein itu sendiri. Jadi, sintesis protein adalah proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen atau DNA di dalam inti sel atau nukleus. Sintesis protein sendiri, teman-teman, terdiri atas dua tahap, yakni tahap transkripsi yang terjadi di dalam inti sel atau nukleus dan tahap translasi yang terjadi di dalam sitoplasma yang dibantu oleh ribosom. Nah, mari kita masuk ke proses yang pertama, yaitu proses transkripsi. Nah, teman-teman, proses transkripsi merupakan proses penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. Nah, dalam proses transkripsi ini sendiri itu terbagi lagi menjadi 3 proses. Ada yang namanya proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, teman-teman, pembacaan transkripsi dimulai dari kodon start atau kodon promotor, yakni kodon AUG, dan akan berhenti ketika pentranskripsian sampai kepada kodon stop atau terminator, yakni kodon UAG, UGA, dan UAA. Nah, utas DNA yang digunakan bagi sintesis RNA disebut sebagai cetakan dan utas DNA yang lainnya disebut sebagai utas pendamping. RNA polimerase terikat pada untai DNA yang disebut promoter yang ditemukan pada awal dari suatu gen. Setiap gen itu memiliki promoternya tersendiri. Nah, setelah terikat, RNA polimerase akan memisahkan untai ganda DNA, akan memisah dan menyiapkan template atau cetakan untai tunggal yang akan siap untuk ditranskripsi. Teman-teman, pada tahapannya RNA polimerase ini secara detail akan memisahkan untai DNA seperti yang sudah saya jelaskan itu menjadi dua dengan cara bergerak dari arah terminator ke arah promoter. Nah, ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses inilah yang disebut sebagai inisiasi. Nah, selanjutnya pada tahap inisiasi, RNA polimerase yang terikat pada untai DNA ini kita sebut sebagai promoter yang ditemukan pada awal dari suatu gen. Nah, setiap gen memiliki promoternya tersendiri. Nah, setelah terikat, RNA polimerase ini memisahkan untai ganda. Nah, tahapan selanjutnya akan masuk ke tahap elongasi. Nah, pada tahap ini, satu untaian cetakan akan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase sambil membaca cetakan inti. RNA polimerase akan membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida. Nah, secara detailnya RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk yang namanya mRNA atau RNA message. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai elongasi. Nah, ketika RNA polimerase dan mRNA atau RNA message ini telah sampai di terminator, maka proses transkripsi sudah selesai. Terminasi sendiri adalah proses akhir dari transkripsi. Selanjutnya kita akan masuk ke proses translasi. Nah, kawan-kawan, ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA message ini akan membawa pesan yang berisi kode hasil salinan dari DNA tadi ke ribosom. mRNA berisi kodon-kodon transkripsi dari DNA.
Nah, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat kita mulai. Translasi sendiri merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, pada proses translasi sendiri juga sama seperti proses transkripsi, itu terdiri atas 3 proses, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk proses inisiasi sendiri, tahap ini kodon pertama mRNA akan bertemu dengan yang namanya ribosom yang kita sebut sebagai kodon start. Kodon start ini yaitu AUG. Nah, selanjutnya akan masuk ke proses elongasi. Nah, di tahap ini kodon yang membawa message RNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau asam amino, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk sebuah rantai polipeptida. Selanjutnya, maka akan masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses terminasi. Nah, pada proses terminasi, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, ada UAAG, ada UAA, ada UAG, dan ada UGA. Nah, maka ketika dia sudah sampai di kodon stop, maka berakhir juga lah proses terminasi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dan tempat kerja transporter asam amino yang dikarakterisasi pada tanaman. Pengangkut asam amino yang disebutkan dalam gambar tersebut adalah pengambilan dan ekspor rute transfer xilem dan floem, transportasi intraseluler, pembuatan floem, perkembangan bunga dan pembongkaran benih asam amino yang masuk ke dalam rizosfer atau ke bintil-bintil akar. Meskipun saat ini hanya sedikit yang diketahui mengenai hal tersebut, identitas transporter yang terlibat dalam edukasi asam amino, akar penghabisan asam amino mungkin tidak bergantung pada transporter khusus, tapi mungkin saja sebaliknya hanya mewakili kebocoran dari sistem penghabisan asam amino yang diperlukan pada beberapa tahap perkembangan tanaman, pembuatan xilem, pelepasan amino ke dalam ruang apoplastik daun, dan pembongkaran organ cangkang. Transporter umamid telah membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik tentang ekspor asam amino. Eksporter pertama yang dijelaskan pada gambar SIAR1 yang terlibat dalam penghabisan glutamin seluler dan histidin dalam sel kuis dan mengekspor asam amino ke embrio yang sedang berkembang. Misalnya, umamid 11 dan 14 terdeteksi di domain bongkar selama pengembangan benih, sedangkan umamid 28 hanya terakumulasi kemudian selama pengembangan benih. Selain itu, protein umamid 29 terdeteksi di lapisan tanah integumen dalam 3 lapis, dari tahap awal embrio, pengembangan, hingga tahap torpedo akhir. Mereka melokalisasi kerut dengan peran potensial dalam pembongkaran floem. Hilangnya fungsi muatan umamid 14 dan umamid 18 menyebabkan pengurangan transfer asam amino dari pucuk ke akar dan dari akar ke rizosfer yang berasal dari daun Arabidopsis. BAT1 memediasi impor arginin dan alanin, serta ekspor lisin dan glutamat di ragi menunjukkan bahwa BAT1 adalah transporter asam amino 2 arah. Asam amino bebas terakumulasi dalam tabung saringan mutan AN1, mendukung fungsi AN1 dalam mengeluarkan asam amino dari floem. Akhirnya, protein glutamin damper dan loss of G2A itu mungkin mengatur penghabisan asam amino dengan mengaktifkan pembawa asam amino non-selektif. Pada tumbuhan, LOG2 secara fisik berinteraksi dengan dan menempatkan GDU1 di mana-mana, menunjukkan bahwa GDU1 tampaknya merupakan aktivator yang diperlukan. Selain itu, ekspresi berlebih dari tanaman GDU1 menunjukkan nilai yang besar peningkatan asam amino bebas di seluruh tanaman, menunjukkan bahwa GDU1 mungkin terlibat dalam regulasi transporter asam amino.
Baik, perkenalkan nama saya Florida Fitriyanti Tae dengan NIM 2101060038. Selanjutnya saya akan menjelaskan katabolisme protein pada tumbuhan yang terakhir, pada proses yang terakhir, yaitu mengenai proses penyimpanan asam amino. Nah, penyimpanan asam amino ini akan dipakai dan disintesis protein pada tumbuhan yang kemudian dimetabolisme untuk menghasilkan energi atau menjadi bagian yang berperan sebagai prekursor untuk senyawa yang mengandung nitrogen. Nah, asam amino bebas dari proses pencernaan akan diambil oleh sel intestinal melalui transportasi aktif sekunder yang berkaitan dengan natrium. Perhatikan bahwa protein secara bersamaan akan didegradasi dan disintesis kembali yang dikenal sebagai pergantian protein atau protein turnover. Pada sejumlah besar protein, pengaturan sintesis menentukan konsentrasi protein di dalam sel, sementara jumlah protein lain diatur oleh degradasi selektif. Ubiquitin, proteasom dalam sitosol yang selektif serta tergantung ATP dan enzim hidrolase asam dalam lisosom yang non-selektif serta tidak tergantung ATP merupakan dua sistem enzim utama yang bertanggung jawab atas protein penguraian atau degrading proteins. Nitrogen tidak dapat disimpan dan asam amino yang melebihi kebutuhan biosintesis sel akan segera diuraikan. Fase pertama katabolisme melibatkan transfer gugus alfa amino melalui proses transminasi oleh enzim aminotransferase atau transaminase yang tergantung pada piridoxal fosfat yang diikuti dengan deminasi oksidatif glutamat oleh glutamat dehidrogenase yang membentuk amonio dan asam alfa keton yang sesuai. Nah, itu dia penjelasan mengenai proses penyimpanan asam amino. Sekian dan terima kasih.